Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, al-ikhwan wal akhwat, jamaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di kesempatan ini melanjutkan pengajian tafsir. Kita masih di pembahasan tafsir pembuka, ayat pembuka dari setiap surat, yaitu tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan terakhir, alhamdulillah, kita selesai dari tafsir nama Allah Ar-Rahman, yang mana kita sudah dengarkan bahwa Ar-Rahman maknanya dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Kita sebutkan hadits bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat yang diturunkan kepada kita manusia, jin, hewan. Itu satu yang dibagi-bagi. Dengannya kita saling merahmati, dengannya kita saling menyayangi. Di malam hari ini kita lanjut di tafsir nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini nanti sudah selesai tafsir lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal nanti sisi kedua dari pembahasan, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama dalam surah Al-Fatihah atau bukan. Tapi kita selesaikan dulu sisa kata terakhir dari Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Sebenarnya kata Ar-Rahim sama dengan Ar-Rahman dari sisi sumber katanya. Rahman itu dari kata rohima. Rohim sama juga dari kata rohima. Cuman rohim ini rahmat khusus. Kalau Rahman, rahmat yang luas. Semuanya dapat rahmat Allah. Manusia, jin, hewan. Semuanya dapat rahmat. Itu Rahman. Kalau Ar-Rahim, ini rahmat khusus. Tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan kata Rahim kecuali pada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang di dalam Al-Qur'an dengan langsung penyebutan wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minin. Sementara yang di pekan lalu datang ayat terkait dengan seluruh makhluk. Pakai kata apa? Rahman atau Rahim? Pakai Rahman. Misalnya ayat yang kita sebutkan pekan lalu. Wa in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abada. Tidak ada yang ada di langit, demikian pula yang di bumi ini, kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman.
semuanya, ini umum. Adapun Rahim ini khusus. Khusus. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman rahiman. Pakai kata apa? Rahiman. Inilah rahmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Hamba-hambanya yang taat, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan makna Ar-Rahim ai al-musilu lirrahmati may yasha'u min ibadihi, yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Hanya yang dikehendaki. Khusus. Walihada ja'at ala wazni fa'il. Ini bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab. Oleh karena itu datang di atas timbangan wazan fa'il. Bentuknya. Pola katanya. Di atas bentuk fa'il. Sementara yang kemarin, Rahman, wazannya beda. Pola katanya Rahman, di atas wazan atau bentuk pola fa'lan. Kalau ini fa'il. Apa maksudnya? Apa penunjukannya kalau bentuknya fa'il? Kata beliau, ad-dalu ala wuku'il fi'il. Ia menunjukkan bahwa terjadi perbuatan itu. Itu Allah Rahim terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya terjadi kasih sayang Allah itu kepada orang-orang yang beriman. Makanya orang beriman disebutkan di dalam banyak ayat. Demikian pula di dalam banyak hadis Nabi SAW. Itu di mereka itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Karena mereka berada dalam rahmat Allah yang sampai kepada mereka. Banyak sekali ayat. Di antaranya misalnya, orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Yang mana mereka adalah merupakan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu, kalau sudah masuk golongan dalam wali Allah, dan wali Allah itu nanti ada cirinya di ayat berikutnya. Wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka. Kata para ulama, terhadap perkara yang akan datang. Orang beriman tidak takut hari esok. Di dunia ini dan hari esok di akhirat. Itu keutamaan orang beriman. La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut bagi mereka terhadap apa yang akan datang. Orang beriman. Masalah apa saja, tidak ada yang mereka khawatirkan. Masalah rezeki, orang beriman tidak akan takut. Karena rezekinya sudah ditulis sebelum dia lahir. Tinggal dibagi-bagi untuknya di setiap harinya. Masalah ajal, hidup atau tidak besok, sudah juga ditentukan sebelum dia lahir. Di perut ibunya, saat berusia 4 bulan, sudah ditulis ajalnya. Orang beriman tidak ada rasa takut. Dan tidak ada rasa takut terkait dengan kalau dia masuk alam kubur. Orang beriman. Karena dengan beriman, Allah akan mengokohkan orang yang beriman itu dengan ucapan yang kokoh untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Allah katakan, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit."
Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang kokoh. Ini ayat ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi pertanyaan di alam kubur, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ketika orang beriman bisa menjawab, Nabi SAW katakan, itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan dan jawaban yang kokoh. Tidak ada kekhawatiran mereka di alam barzakh. Tidak ada ketakutannya terhadap alam kubur. Orang beriman. Dan di alam akhirat tentunya tidak ada lagi tentunya rasa takut. Karena orang yang beriman pasti masuk surga. Allah katakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira. Ini di dunia ini. Beri kabar gembira orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini katanya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak pula bersedih. Kata para ulama tafsir, fima mado, terhadap apa yang mereka luput darinya. Orang beriman ini, kalau dia beriman, apa yang dia tidak dapatkan hari ini, tidak ada rasa sedih. Ya bukan takdirku, bukan rezekiku. Karena walaupun kita berusaha keluar jam 8, pulang jam 5, atau keluar jam 3 subuh, pulang jam 3 sore. Kalau bukan rezeki kita tidak akan dapat. Makanya orang beriman tidak sedih. Kalau hari ini dapatnya segitu, ya segitu yang ditetapkan. Mau di apapun, tidak akan bertambah. Tidak akan bertambah. Karena usaha itu hanya sebab kita mendapatkan rezeki, bukan memastikan kita akan dapat. Sebab saja. Adapun kita dapat atau tidak, ya tergantung Allah tentukan nggak kita dapat. Allah Subhanahu wa taala jadikan nggak ini yang kita lakukan sebagai sebab kita dapat sesuatu itu. Iya, kalau antum kurang paham dalam masalah rezeki, coba lihat orang menikah. Orang menikah kan kalau dia menikah, terus dia datangi istrinya. Itu sebab dia punya apa? Dia punya anak. Betul nggak? Iya kan? Kalau dia datangi istrinya, sebab dia punya anak. Tapi apakah sebab ini sudah memastikan dia akan punya anak? Paham pertanyaannya? Apakah kalau ada orang menikah, dia datangi istrinya di malam pertama langsung bertani? Apakah pasti dia punya anak? Hah? Belum tentu. Dan ini hanya sebab. Kita dapat atau tidak, itu ketentuan Allah. Makanya orang beriman, walahum yahzanun. Mereka tidak bersedih kalau luput. Tidak usah bersedih. Itu orang beriman. Kata Allah, yang mereka ini alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang yang beriman lagi bertakwa. Inilah dibilang wali Allah. Tidak ada rasa takut, tidak pula bersedih. Dua. Mereka itu siapa? Yang beriman lagi bertakwa. Dua saja cirinya. Tidak ada ciri wali Allah itu bisa terbang atau bisa duduk di atas air. Tidak ada di Quran. Ciri wali Allah itu adalah yang beriman lagi bertakwa. Kalau ada orang beriman, bertakwa, melakukan seluruh perintah, meninggalkan seluruh larangan, ini ciri wali. Bukan yang terbang.
di udara atau yang bisa jalan di air. Atau bukan wali Allah itu yang sudah tidak pakai baju lagi, merokok. Bukan, itu menunjukkan dia tidak bertakwa. Karena ciri wali Allah itu harus beriman. Yang kedua bertakwa. Takwa itu apa artinya takwa? Melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Ada orang wali Allah mengaku tapi bermaksiat. Masuk masjid tidak pakai baju, merokok, halal zina, halal yang lain, tidak ada lagi yang haram. Ini dinamakan wali Allah? Enggak. Ini sudah keluar dari definisi wali Allah yang di Quran. Iya, yang ada di Quran. Demikian pula, karena mereka mendapat rahmat khusus dari Allah. Rahmat khusus ini karena mereka dipilih sebagai hamba Allah yang beriman, mereka akan aman di dunia, aman di alam barzakh, aman di akhirat. Tadi disebutkan di ayat yang tadi yang kami sebutkan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Mereka juga akan aman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena mereka mendapat rahmat khusus namanya. Walladzina amanu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini maksudnya kesyirikan. Kedzaliman di sini adalah apa? Kesyirikan. Orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Doa hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Bernadar hanya kepada Allah. Semua yang ibadah, hidup dan matinya hanya kepada Allah. Dia katakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah salatku, sembelihanku. Itu di antara tafsir ayat, dan ada juga yang menafsirkan nusuki artinya ibadati, penghambaanku. Hidupku dan matiku itu hanya milik Allah Rabb alam semesta. Orang beriman yang mengatakan bahwa hidupnya hanya milik Allah, kata Allah, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Tidak disebutkan keamanan di mana. Dihilangkan di mana dia aman. Faedah tafsirnya supaya umum. Aman di dunia, aman di alam barzakh, aman di akhirat. Itu orang beriman. Wahum muhtadun, dan mereka akan selalu berada di atas petunjuk Allah. Itu keutamaannya orang beriman. Ia mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Inilah makna Ar-Rahim. Ini makna Ar-Rahim. Kemudian beliau tutup dengan pembahasan terkait dengan dua nama ini. Beliau tegaskan satu perkara, karena di sana ada yang menolak sifat Rahman, sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita belajar di sekolah kan, hanya menetapkan berapa sifat? Hanya beberapa sifat saja. Di antara yang tidak ditetapkan sifat Rahman, sifat Rahmah. Nah, ini belum singgung. Padahal ada Al-Quran dibaca. Awal Al-Fatihah dibaca. Tapi itu tadi. Ada di sana orang-orang yang tidak menerimanya. Tidak menetapkannya dengan dalil, tidak cocok dengan akal. Nah, beliau singgung masalah ini. Kata beliau rahmallah, fahuna rahmah hiya sifatuhu. Maka di sini rahmat itu adalah sifat Allah. Hadihi dalla alaih
'alaiha ar-Rahman. Ini ditunjukkan oleh nama Ar-Rahman. Karena kaidahnya setiap nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Saya kasih contoh, ini dua nama. Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman. Berarti Allah memiliki sifat rahmat. Di ayat ini. Contoh lain lagi, Allah Al-Alim. Maha berilmu. Berarti Allah memiliki sifat apa? Ilmu. Allah Al-Basir. Allah Maha melihat. Berarti Allah memiliki sifat melihat. Allah As-Sami. Maha mendengar. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar. Setiap nama Allah ada terkandung di dalamnya sifat Allah. Ada terkandung di dalamnya apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah nama dan sifat Allah itu tidak boleh kita tetapkan kecuali yang ada dalilnya. Karena Allah kita tidak tahu tentangnya kecuali yang Dia kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran dan yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh kita tetapkan untuk Allah sifat atau nama sesuai dengan akal kita. Tidak bisa. Yang wajib adalah kita imani apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Kalau Allah mengatakan bahwa Dia Maha mendengar, oh berarti Allah punya pendengaran. Tapi jangan sampai kalau begitu pendengaran Allah seperti pendengaran kita makhluk. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Bahkan bagaimanapun kita hayalkan, Allah di atas yang kita hayalkan. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, mengasihi, menyayangi. Ini wajib kita tetapkan karena Allah sebutkan di Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran. Wa rahmah hiya fi'luhu. Sifat merahmati itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati siapa yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci, memurkai siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Aisalur rahmati ilal marhum. Yaitu menyampaikan kasih sayang kepada yang dirahmati. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apa saja yang Dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Dia inginkan, Dia kehendaki. Dan apapun yang Allah lakukan itu tidak akan sama dengan apa yang dilakukan oleh makhluk. Ini harus kita pahami baik-baik. Walaupun ini masalah agak berat sedikit. Karena banyaknya orang yang menolak. Dan tidak menerimanya. Subhatnya sebenarnya niat mereka karena ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Seperti nanti mereka sebutkan. Saya akan sebutkan. Kenapa mereka menolak sifat rahmat? Bahwa Allah itu mengasihi. Kata mereka, kalau kita tetapkan mengasihi pada makhluk, kan ada kecondongan kepada orang tertentu. Pertama kesalahannya, dia samakan Allah dengan makhluk. Itu salah, sudah salah. Dia samakan Allah dengan makhluk, manusia. Itu sudah salah dari awal. Allah sudah katakan di Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dia katakan sama. Naudzubillah. Ini sudah menyelisih Al-Quran. Maka yang benarnya kita tetapkan dan kita katakan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah merahmati, Allah menyayangi. Tapi rahmat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan rahmatnya makhluk.
Tidak sama dengan rahmatnya makhluk. Ini yang ditunjukkan oleh Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman. Kemudian beliau katakan isalur rahmat ilal marhum dalla alaihi rahim. Sampainya rahmat Allah kepada makhluk itu ditunjukkan oleh nama Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman memiliki rahmat yang luas. Sementara Ar-Rahim memiliki rahmat yang sampai kepada hamba-hambanya. War-Rahman, War-Rahim, isman min asma'illah. Rahman dan Rahim, dua ini adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada jaminan kalau kita paham ini nama. Kita sudah paham, alhamdulillah ini sudah 3 nama. Kita sudah kaji lafaz Allah. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Kalau kita mampu mengkaji 100 kecuali 1, 99 maksudnya, maka kita dijamin masuk surga. Kalau kita paham, hafal, paham, dan mengamalkan keharusannya. Ada hadisnya. Innalillahi tis'atan wa tis'inasman man ahsoha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kecuali 1. Siapa yang mengahsonya, menghafal, memahami maknanya, dan mengamalkan kandungannya, dia akan masuk surga. Ini alhamdulillah kita sudah 3. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim itu 2 dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yadullani ala dzat, menunjukkan atas zatnya Allah. Allah punya nama, berarti Allah Subhanahu wa taala punya zat. Tapi ingat lagi, jangan pernah samakan dengan zatnya makhluk. Jangan pernah. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki zat. Yang Allah Subhanahu wa taala bernama dengan lafaz Allah, bernama dengan Ar-Rahman, bernama dengan Ar-Rahim. Tapi zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Zatnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang serupa. Tidak ada sama sekali. Iya. Allah hanya sampaikan kepada kita nama-nama dan sifatnya. Bagaimananya kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan bertanya saja bagaimananya tidak boleh juga. Karena Nabi ketika diturunkan padanya Al-Quran tidak bertanya kepada Jibril. Bagaimana? Para sahabat juga tidak bertanya kepada Nabi SAW ketika menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertanya. Maka apa yang mereka tidak tanyakan, kita juga tidak tanyakan, itu hal yang harus kita lakukan. Maka Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya tentang bagaimana istiwa, apa jawaban beliau? Ketika ditanya ini, kan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa tinggi di atas arsy. Imam Malik ditanya, kaifa istawa? Bagaimana itu istiwa? Beliau katakan, al-istiwa ma'lum. Istiwa dimaklumi. Wal kaifu majhul. Bagaimananya kita tidak ada yang tahu. Karena Allah tidak sebutkan kepada kita bagaimananya. Wal imanu bihi wajib. Tapi beriman tentangnya, kalau Allah beristiwa di atas arsy, wajib. Itu kepentingan kita. Kita beriman terhadapnya. Wasu'alu anha bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Nabi tidak pernah bertanya kepada Jibril.
Para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi. Maka apa yang tidak terjadi di masa itu, bukan syariat di masa itu, maka di masa kita sekarang ini bukan juga syariat. Bukan juga apa? Syariat. Ketika ada orang yang berusaha menjawab, pasti dia salah. Ketika orang ditanya, di mana Allah? Coba dia bilang jawabannya di atas. Seperti ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang budak, di mana Allah? Dia bilang, fis sama, di atas langit. Kalau jawaban seperti ini kan diakui oleh syariat. Karena Nabi SAW akui itu jawaban. Itu aman. Karena ada orang berusaha untuk menjawab, di mana Allah? Allah di mana? Dia bilang, tidak di samping, tidak di kanan, tidak di kiri. Ini kan, coba dia bilang, di atas, selesai masalah. Ini namanya jawaban syar'i. Jawaban sesuai dengan syariat. Yang diakui dalam syariat kita. Karena, kalau kita menjawab melebihi itu, maka kita bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Ketika Imam Malik ditanya, bagaimana Allah beristiwa, belum bilang bertanya tentangnya, bid'ah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berkata dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Jadi jangan banyak bertanya, kenapa ya Allah lakukan ini sama saya? Kenapa jodoh saya hidungnya pesek? Kamu mancung. Ini orang biasanya sering bertanya tentang apa yang Allah lakukan, pasti salah. Dia akan menyesali apa yang Allah tetapkan untuknya. Makanya Allah tutup memang. La yus'al amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kemudian lanjutannya apa ayatnya? Wahum yus'alun. Mereka lah yang akan ditanya. Kita akan ditanya. Kamu hari ini bikin apa? Hartamu dari mana dan kamu belanjakan kemana? Umurmu kamu habiskan di mana? Masa mudamu kamu usangkan di mana? Ilmumu kamu amalkan di mana? Kita yang ditanya. Kalau Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Allah yang bertanya kepada kita. Makanya bertanya tentang Allah pada perkara yang Allah tidak kabarkan kepada kita, itu bid'ah. Itu bid'ah. Sama dengan orang kadang aneh. Saya pernah jumpai ada yang bertanya. Ketika disampaikan bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang meminta saya akan berikan. Siapa yang meminta ampun saya akan mengampuninya. Ada orang bertanya, di Indo sepertiga malam, di tempat lain kan siang. Bagaimana itu? Kan itu dunia juga. Pertama kesalahannya kamu menanyakan perbuatan Allah. Itu sudah salah. Yang kedua, apa yang tidak bisa Allah lakukan? Begitu. Iya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan satu dunia ini sepertiga malam terakhir semuanya. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Tidak ada yang tidak bisa. Cuma ini masalah, kamu bertanya saja sudah salah. Karena meragukan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau rahimahullah, ini sedikit lagi, dua ini menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, wa ala sifatir rahmah, dan menunjukkan atas sifat rahmat. Wa alal athar, dan menunjukkan atas pengaruhnya. Maksudnya Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah memiliki sifat rahmat. Berarti pasti ada yang dirahmati. Itu pengaruh dari sifat rahmah. Ay al-hukum alladhi taqtadi hadis sifah. Yaitu hukum atau al-hikam. Hikmah yang terkandung dalam sifat rahmah. Ini alhamdulillah. Kemudian insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Kita masuk di tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Boleh bertanya langsung. Karena tidak terlalu ribut juga. Silakan. Boleh. Siapa yang mau mulai? Silakan Mbak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang sunnahnya kita jaharkan atau kita sirkan. Sebenarnya akan datang nanti, Pak. Baik. Masya Allah. Sabar sedikit, Pak. Sebenarnya ada judulnya nanti, Pak. Kita sampai sekarang ini belum sampai karena belum selesai. Karena dulu di awal waktu pembahasan basmalah saya katakan basmalah ini kita bagi dari dua pembahasan. Pembahasan pertama dari sisi makna dari basmalah ini sendiri. Sisi kedua yaitu apakah basmalah ini termasuk ayat pertama dalam Al-Fatihah atau bukan. Nah, ini Pak nanti ada judul Halil basmalah ayatun minal Fatihah aula. Apakah basmalah itu ayat pertama dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Nah, dua pertanyaan kita itu akan terjawab dengan ini judul. Kita akhirkan? Atau mau ki hari ini? Oh, alhamdulillah. Belum bilang akhirkan. Kan ini insya Allah mungkin satu kali pertemuan lagi atau dua kali kita akan masuk di situ. Insya Allah akan terjawab apa yang kita tanyakan. Ada lagi pertanyaan? Oh ini, baik. Ini ada pertanyaan, benarkah menghilangkan nyawa atau menyembelih hewan itu akan menjadi beban dan akan dimintai pertanggungjawaban walaupun kita sudah mengucapkan bismillah? Ini pertanyaan pertama umum ya. Apakah menghilangkan nyawa itu akan menjadi beban? Maksudnya kalau nyawa manusia iya. Nyawa manusia itu akan menjadi beban. Yang dalam syariat diwajibkan kisos kalau hukum syariat. Dan di hari kiamat kalau tidak ada hukum kisos, di hari kiamat orang yang membunuh akan membawa kepala orang yang dia bunuh. Minta dikisos. Minta dikisos. Itu kalau manusia kan ada hak antara manusia. Karena lanjutannya tentang hewan, hewan enggak. Dan hewan ini diciptakan untuk kita mubah. Boleh kita makan, boleh kita sembelih dan makan. Mubah untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Maksudnya yang menjadi milik kita, mubah kita pakai. Jangan sampai nanti, oh berarti motor di bawah itu punyaku semua itu. Maksudnya menjadi milik kita. Makanya ada kaidah kalau belum berpemilik, siapa yang duluan itu yang menjadi pemiliknya. Karena yang di dunia ini mubah untuk kita ambil, kecuali yang punyanya orang. Kaidahnya man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang duluan kepada perkara yang mubah, dialah yang punya hak terhadap perkara itu. Contoh ringan, kita jangan jauh-jauh ke tanah kosong, kan di Makassar tidak ada tanah kosong. Semuanya sudah ada yang punya. Contoh yang mubah, masjid. Ini, masjid ini kan milik kaum muslimin. Siapa yang duluan kepada shaf, dia yang punya. Karena di masjid tidak ada kaplingan. Nah, siapa yang duluan, walaupun anak kecil. Tidak boleh kita geser. Karena ini masa mubah. Perkara mubah. Yang duluan, dia yang berhak. Dia yang berhak. Kenapa? Karena asalnya mubah. Boleh kita pakai, boleh kita gunakan. Benda matinya dan hewannya. Kecuali hewan-hewan yang diharamkan. Kecuali hewan-hewan yang
haramkan. Makanya dalam syariat kita tidak dilarang untuk memotong, tapi kita disuruh untuk memperbaiki cara potongnya. Tidak dilarang kita untuk memotong hewan. Boleh kita potong, kita makan. Yang diatur adalah cara memotongnya. Kalau kamu potong, pertajam pisaunya. Kalau kamu potong, maka perbaiki cara potongnya yang menyiksa hewannya. Itu yang diatur. Itu yang diatur. Wallahualam. Dosakah jika ada orang bercanda secara berlebihan? Bercanda secara berlebihan. Ya, orangnya sudah tidak mau bercanda, dia masih bercanda. Misalnya berlebihan itu bagaimana kah yang dianggap berlebihan? Karena masing-masing daerah beda. Sebagian tempat itu belum dianggap berlebihan. Sebagian tempat sudah dianggap berlebihan. Iya. Jelas di syariat kita dianjurkan untuk menjaga perasaan. Kalau dengan kita bercanda kepadanya hal ini, itu akan menyinggung dan menyakitinya, tidak boleh kita lakukan. Walaupun itu adalah bercanda, siapa tahu lagi tidak pas dengan suasana hatinya. Tidak boleh. Bahkan jangan bercanda kepadanya. Kalau ada 3 orang, tidak boleh 2 orang berbisik berdua. Karena akan menyakiti yang ketiga. Jangan sampai, wah kayaknya dia bicarakan saya. Iya. Ini terkait dengan hal tersebut. Jadi kembali ke adat dan kebiasaan. Iya, yang jelas bercanda ya perkara yang boleh, tapi jangan menyakiti hati atau jangan bercanda dengan hal yang dusta. Jangan bercanda dengan hal yang dusta. Itu wallahualam. Waktu habis? Baik, karena sudah habis kita cukupkan, alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Semua yang benarnya yang kita dengar hari ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.